Assalamualaikum Ibu Yoza. Waalaikumsalam ya Bu Natalia. Bagaimana keadaan Bu Yoza pagi ini? Alhamdulillah sehat. Pagi Bu Yoza, kebetulan saya punya tugas di modul 2.3 yaitu aksi nyata. Hari ini saya bersama dengan Bu Yoza akan melakukan coaching dalam supervisi akademik. Mari kita perkenalkan Bu Yoza. Perkenalkan, nama saya Natalia Etisi Srianti Hutasoid SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 di Kepulauan Mentawai. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Safrioza, guru di SMA 1 Sipora. Perkenalkan dengan Bu Yoza. Baik, perkenalkan nama saya Safrioza. Saya mengajar di SMA 1 Sipora. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Indonesia. Baik. Bu Yoza, pagi ini saya ingin mengajak Bu Yoza berbincang-bincang. Apakah Bu Yoza ada waktu? Insya Allah. Baik Bu Yoza. Kebetulan di jadwal sekolah kita Bu Yoza, minggu ini adalah minggu untuk melakukan supervisi. Dan kebetulan saya sebagai supervisornya Bu Yoza. Sebelum melakukan supervisi atau observasi di kelas Bu Yoza, kita akan melakukan namanya itu pra-observasi. Baik Bu Yoza, karena saya nanti akan menjadi supervisornya Bu Yoza, kita sepertinya jam berapa ya Bu Yoza hari ini supervisinya? Kalau jam saya nanti kalau nggak salah jam setelah istirahat Bu. Nah, baik, berarti setelah istirahat kita akan melakukan supervisi ya Bu Yoza ya. Baik, maka pagi hari ini saya akan melakukan namanya adalah pra-observasi kepada Ibu Safrioza. Ada nih yang mau saya tanya sama Ibu, bagaimana nih Bu Ibu mempersiapkan pembelajaran hari ini Bu? Saya akan nanti siang setelah istirahat saya akan mempersiapkan pembelajaran itu, yaitu menyusun RPT. Di dalam RPT itu nanti juga akan susun juga pembelajaran, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya. Setelah itu saya juga akan mempersiapkan alat-alatnya Ibu, seperti nanti insya Allah saya rencananya mau nonton video juga, nanti kan ada LCD infokus, dan ada perlengkapannya. Baik Bu, itu adalah persiapan Ibu ya untuk supervisi Iya. nanti. Kemudian nih Bu, apa nih tujuan pembelajaran kita untuk nanti setelah jam istirahat? Bertepatan sekarang pembelajaran saya itu adalah tekanekdok. Jadi tujuan pembelajaran saya ini ada 3 Ibu. Yang pertama adalah menentukan struktur teks anekdotnya, yang kedua menganalisis teks anekdotnya berdasarkan teks yang telah akan saya bagikan nanti, dan terakhir adalah merubah teks anekdot itu nanti akan menjadi sebuah puisi. Oh baik Bu, berarti ada tujuan ya yang harus kita Ibu Yoza capai hari Iya. ini ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya nih Bu, apa nih area pengembangan nih yang hendak Ibu capai nanti di pembelajaran hari ini? Area pengembangan saya itu ada 2 Ibu. Nanti yang pertama itu adalah saya mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi teks anekdot secara jelas dan mudah yang dipahami oleh siswa, yaitu dengan cara menyajikan pembelajaran secara diferensiasi. Yang kedua itu adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa nanti yang memiliki keberagaman kemampuan di dalam lokal. Berarti Bu Yoza akan melakukan diferensiasi ya Bu ya, karena di dalam teks anekdot sepertinya tadi ingin merubahnya menjadi puisi, berarti ada nanti namanya diferensiasi produk nanti terjadinya di dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya Bu ya. Baik Bu, apa nih strategi yang Ibu gunakan untuk membantu murid di dalam kelas dalam pembelajaran hari ini? Strategi yang paling utama untuk mempelajari saya nanti mengajar, otomatis saya akan harus menjadikan modul Ibu, karena nanti saya akan mengajar di dalam lokal itu sesuai dengan modul yang sudah saya tulis. Setelah itu saya di dalam modul itu saya menerapkan metode pembelajaran PBL, di mana di dalam pembelajaran PBL ini saya akan melakukan diskusi kelompok Ibu. Nanti siswa akan saya bagi beberapa kelompok, sekitar 6 kelompok. Di dalam setiap kelompok itu nanti siswa itu ada nanti kemampuannya, ada yang low, ada yang high, dan ada juga yang middle, sehingga nanti diskusinya lebih bagus Ibu, dan bekerjanya juga lebih anak-anak juga. Setelah itu, setelah siswa selesai diskusi, nanti akan ada penyampaian hasil diskusi. Nanti ada kelompok yang menanggapi, ada kelompok yang
menyampaikan hasil diskusinya, dan yang terakhir nanti saya juga akan memberikan refleksi terhadap hasil kerja siswa atau peserta didik kita nanti. Nah, Bu, berarti ada presentasi, ada umpan balik dan juga refleksi ya Bu ya. Oke, bagaimana nih Ibu menilai pemahaman murid terhadap pembelajaran hari ini? Pemahaman siswa yang akan saya nilai nanti adalah bagaimana hasil dari hasil diskusi tersebut. Terus ada lagi nanti bagaimana menyampaikan hasil diskusinya juga, yaitu dari cara berbicaranya, dan juga nanti bagaimana hasil tanggapan dari peserta didik yang lain. Jadi nanti yang akan saya nilai itu ada 2 Ibu. Yang pertama adalah hasil kerjanya, yang kedua adalah bagaimana cara proses dia berbicara di depan nanti. Baik Bu. Oke, berapa besar nih harapan Bu Yoza nih agar tercapainya tujuan tadi untuk pembelajaran hari ini? Kalau untuk mencapai tujuan itu harapan saya sangat besar Ibu. Kenapa? Di dalam pembelajaran teks ini adalah sebuah teks yang mana isinya adalah sindiran. Saya maunya nanti kalau peserta didik saya seandainya ada suatu pemerintahan yang melenceng dari aturan yang dibuat, sehingga peserta didik saya nanti mampu akan membuat sebuah teks anekdot yang isinya sindiran terhadap pemerintah, misalnya seperti itu. Wah, itu sangat bagus ya Bu Yoza ya. Ada nggak hal-hal yang menjadi nih kekhawatirannya Bu Yoza untuk pembelajaran hari ini? Kalau dalam pembelajaran pasti adalah yang dikhawatirkan ya Bu ya, apalagi di dalam lokal ini nih, kemampuan anak itu pasti berbeda-beda. Kita tidak bisa mematok anak itu harus untuk mendapatkan si A dapatnya yang penuh, si B dapatnya yang penuh, tidak. Kekhawatiran saya itu nanti pas dalam diskusi ini, meskipun saya sudah membagi kelompok itu berdasarkan yang 3 yang tadi itu, kita pasti akan ada juga nantinya siswa yang kurang memahami dalam berdiskusi atau kurang pandai dalam diskusi. Dan satu lagi Ibu, biasanya kalau di lokal saya itu kalau berdiskusi Ibu, ada yang tidak mampu bekerja sama. Itu yang kekhawatiran yang lebih bagi saya. Baik, semoga kalau hal seperti itu berarti ada nanti bagaimana caranya Bu Yoza nih nanti untuk menanggapi misalkan nih ada anak mengalami seperti itu nanti. Rencananya saya nanti kalau memang ada siswa yang tidak mampu bekerja sama, otomatis nanti akan saya lakukan pendekatan. Saya akan kunjungi ke meja-meja mereka, dan saya memang saya patok, kamu harus bekerja sama. Jangan siswa tersebut mencari sendiri. Otomatis nanti misalnya nanti ya Ibu ya, seandainya nanti soalnya ada sekitar 5 yang saya kasih gitu kan, otomatis anak itu harus mencari bersama-sama. Mungkin si A cari soal yang pertama, si B cari soal yang pertama, nanti kita gabungkan hasilnya jadi satu hasil. Bu, semoga hari ini kekhawatiran Bu Yoza itu hanya sebagai kekhawatiran sementara. Semoga kegiatan seperti kita nanti setelah istirahat itu berjalan lancar Bu Yoza. Terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini Bu Yoza. Kita akan bertemu nanti setelah istirahat. Baik, selamat pagi Bu Yoza. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya adalah Natalia Cisisrian Tuntasoid, guru penggerak angkatan 11. Di pagi hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu Saprioja selaku rekan guru sejawat saya di SMA 1 Semarang. Pagi. Pagi Bu. Baik, anak Ibu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu ya. Siapkan kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya? Baik Bu. Siapa yang sudah datang hari ini? Ya Bu. Udah berapa sekarang? Cuma 2 orang ya? Ya Bu. Oke, baik, cuma 2 orang yang sudah datang, yaitu Alfa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, karena wajah kalian kayaknya udah masih pagi, masih wajah-wajah lesu, mari kita semangat dulu. Baik, untuk meningkatkan semangat kalian, kita semangat
Mantap. Oke. Baik. Kemarin kita menentukan strukturnya. Sekarang kita belajar tentang bagaimana menganalisis sebuah teks anekdot berdasarkan strukturnya. Oke? Jelasin dulu tujuan kita belajar. Pembelajaran kita hari ini ada tiga ya. Tiga. Satu adalah menentukan struktur. Yang kedua adalah menganalisis teks anekdot, dan yang terakhir adalah merubah teks anekdot menjadi sebuah puisi. Ya, merubah teks anekdot menjadi sebuah puisi. Jadi ada tiga tujuan kita: menentukan struktur, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga adalah merubah atau mengubah sebuah teks anekdot menjadi sebuah puisi. Kalian bisa buat puisi? Satu. Siapa yang sudah pernah membuat puisi? Vanessa. Puisi cinta untuk? Untuk siapa? Dan untuk hari ini guys, kita akan belajar cara menganalisis struktur anekdot dengan tindakan kalian berlatih guys. Latihannya adalah menganalisis struktur teks anekdot berikut ini. Nah, itu teksnya guys. Silakan kerjakan sesuai dengan cara yang Intinya adalah kita harus membaca keseluruhan dari teks tersebut, baru nanti kita hasil diskusinya sudah selesai. Nah, sekarang kita langkah yang kedua. Tadi kalian berdiskusi, bekerja sama. Langkah yang kedua adalah kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Paham kalian? Baik. Kelompok siapa duluan yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ayo. Baik, kelompok berapa? Baik, silakan. Perkenalkan namamu, kelompok dari mana, dan silakan bacakan hasil diskusi. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Deborah, saya dari kelompok ini. Buat teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Abstraksi. Suatu ketika di sekolah negeri entah di mana, seorang bapak guru akan memberitahu kepada anak didiknya bahwa sekolah mereka akan berubah status menjadi sekolah bertarget. Yang lain perhatikan ya. Anak-anak, ada yang kabar gembira untuk kita sekali. Tidak lama lagi sekolah kita akan menjadi sekolah. Nah, untuk menyambut hal ini, saya mau tanya kira-kira apa yang akan kalian siapkan dari saya. Ajis, apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut ini? Tanya guru tersebut. Dengan sigap Ajis menjawab pertanyaan Pak Guru. Belajar bahasa Inggris agar mampu berbicara
kelompok 4 akan bertanggapan menurut jawaban kelompok 1 tadi. Menurut saya, pendapat dari kelompok 1 tadi, jawaban mereka benar karena koda itu berada di akhir teks Anita. Oke, bagus. Ingat, ada 5 struktur. Yang 5 ini jangan ditukar-tukar kalian. Di awal, setelah abstrak harus apa? Krisis. Oh, sorry, abstrak. Betul. Orientasi lagi setelah itu krisis. Harus urutannya seperti itu. Udah. Atau koda nanti kalian tahu di masing-masing nih. Tapi di teks di tengah-tengahnya ya tidak bisa. Dia harus sesuai ini. Ya. Nah, ini adalah struktur dari teks konektor. Oke. Jadi kalau kalian sudah tadi dalam kita menganalisis teks konektor itu tadi kita harus baca semuanya, baru kita tunggal-tunggal teks itu berdasarkan struktur ya. Ada 5 struktur. Ingat, tidak boleh terbalik. Ya, jangan setelah abstrak baru kalian bahas krisis, tidak boleh. Itu tidak boleh terbalik. Baik. Kalian sudah selesai, kalian sudah mempresentasikan dan juga sudah dikasih tanggapan oleh teman kalian. Baik, Ibu sedikit memberi refleksi sama kalian bahwa di dalam kita menganalisis sebuah teks konektor itu Ibu jelaskan kita tidak boleh terbalik. Betul kata teman kalian, koda itu berada di akhir. Baik itu nanti berupa kalimat boleh atau cuma berupa singkat. Seperti di dalam video tadi cuma berupa singkat, tidak ada percakapan. Ya, tidak harus berupa kalimat di dalam koda itu juga. Singkatnya cuma diam aja. Si Hani dia diam dalam menanggapi percakapan si Hani. Itu sudah bisa dikatakan koda. Yang penting akhir dari reaksi tadi itu seperti apa. Paham kalian? Baik. Kalau kalian sudah paham, karena waktu kita sudah habis, untuk tugas kalian di rumah, teks yang tadi itu silakan kalian berubah menjadi sebuah puisi. Oke? Teks yang Sekolah Bahasa Internasional silakan kalian ubah menjadi sebuah puisi. Ini kerja individu ya, bukan kelompok lagi. Kalian ubah dulu menjadi puisi, selanjutnya minggu depan baru dijelaskan seperti apa itu sih puisi. Apakah hasil pekerjaan kalian sesuai dengan yang akan kita bahas minggu depan? Paham kalian? Paham. Nah, baik. Itu materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk ibu. Baik, selamat pagi Bu Yoza. Selamat pagi juga Bu Natalia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yoza? Alhamdulillah sehat. Syukurlah Bu Yoza hari ini kabarnya sehat. Kemarin kan kita sudah melakukan namanya praobservasi. Kita juga sudah melakukan observasi, kegiatan supervisi. Hari ini kita kan ada janji kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan namanya pasca observasi dari kegiatan supervisi kita yang kemarin. Sebelum kita melakukan pasca observasi, saya ingin memperkenalkan nih di depan Bu Yoza. Ini adalah pengajar praktik saya, namanya Ibu Septrius Watun Maurida. Selamat pagi Bu. Baik Bu Yoza, dalam hal ini kan kemarin saya sudah melihat nih dari supervisi yang saya lakukan itu, saya sudah melihat bahwa Bu Yoza sudah menjelaskan tujuannya sudah ada, penguasaan kelasnya juga sudah ada, kegiatan diskusinya juga sudah ada. Di sini saya mau bertanya kepada Bu Yoza nih, menurut Ibu, apakah kegiatan pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan dalam kelas itu sudah sesuai nih dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Baik, terima kasih Bu Natalia. Pas kita observasi kemarin kan ada sekitar 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di dalam pembelajaran itu. Namun di dalam 3 tujuan pembelajaran itu ada 1 tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Maksudnya tidak tercapai adalah
produknya belum dihasilkan, sehingga tujuan yang ketiga itu yaitu menulis merubah teks anekdot yang menjadi sebuah puisi itu menjadikan tugas di rumah untuk anak-anak, sehingga nanti hasilnya akan kami bahas di minggu depannya. Berarti tujuan ketiga itu hasilnya kita lihat di pertemuan berikutnya. Iya. Saya berarti ada pada tujuan ketiga Iya. ini. Bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai di praobservasi? Kan kita sudah buatkan ini area pengembangannya. Apakah area pengembangan yang sudah dibuatkan oleh Bu Yoza itu sudah tercapai kah seluruhnya? Untuk area pengembangan alhamdulillah sudah tercapai keseluruhannya. Kemarin kan kalau area pengembangan itu kalau nggak salah saya pilih cuma 2 Ibu, yaitu dalam pembelajaran itu saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga nanti akan tentang KSE, sehingga dalam pembelajaran diferensiasi itu kemarin kita belajar kelompok dengan membagi anak secara low, high dan middle. Setelah itu saya juga menerapkan tentang KSE di sana, tentang pengendalian emosi di dalam pembelajaran. Oke, berarti kegiatannya seperti itu. Dari keduanya itu area pengembangannya sudah tercapai ya? Alhamdulillah sudah tercapai. Oke, baik. Dari kegiatan kemarin itu, kita pembelajaran kemarin itu ada nggak kendala yang Bu alami saat melakukan pembelajaran kemarin? Untuk kendala yang dialami dalam proses pembelajaran pasti ada, karena kan di dalam lokal itu tidak semua kemampuan anak itu sama, sehingga kemarin itu saya melakukan pembelajaran secara berdiskusi. Nah, kendala dalam berdiskusi ini lagi adalah anak-anak ini di dalam berdiskusi ini hanya sebagian yang mau bekerja itu, sehingga ada yang sebagian anak lagi yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena sebagian anak ini beranggapan bahwa itu bukan tanggung jawab mereka, karena di dalam tugas berkelompok ini kan hasil yang dikumpulkan cuma satu, sehingga kalau sudah satu orang bekerja udah saya akan dapat nilai juga nanti. Sehingga dalam berdiskusi ini ada sebagian anak yang tidak mau berdiskusi atau cuma tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Oh iya, saya setuju dengan pendapat Bu Yoja. Saya juga melihat kemarin banyak siswa yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran Bu Yoja. Ada yang sudah mau mendengarkan kelompok lain dari percakapan kemarin, dari diskusi kemarin. Tetapi dalam kelompok itu, dalam diskusi kemarin, saya juga melihat ada beberapa nih siswa dari Bu Yoja yang masih kurang ikut serta mengambil andil dalam kegiatan diskusi kelompok. Saya rasanya mereka di kelompok itu hanya pelengkap saja dan tidak aktif dalam kegiatan kelompoknya. Oh, begitu. Kalau dari kendala ini Bu, apa nih rencana tindak lanjutnya Bu Yoza nih agar nanti kendala yang Ibu alami ini untuk pertemuan berikutnya tidak terjadi lagi? Mungkin saya lebih meningkatkan lagi pendekatan kepada anak. Di dalam berdiskusi itu mungkin saya lebih mengamati anak-anak bagaimana cara mendekatkan diri kepada anak itu. Di waktu anak itu berdiskusi saya mendekatkan diri, sehingga nanti kalau ayo anak, kalau ada yang bermasalah silakan bertanya, saya akan berjalan ke kelompok-kelompok mereka masing-masing. Berarti lebih intens lagi saya di dalam PBN itu untuk memperhatikan anak-anak dalam berdiskusi. Oke, berarti secara banyak Ibu melakukan pendampingan secara langsung tiap-tiap kelompok yang dalam diskusi. Iya, seperti itu. Berarti sejauh itu adalah kendala tindak lanjut yang akan dilakukan di pembelajaran berikutnya. Semoga rencana tindak lanjut yang dilakukan ini berjalan lancar Bu Yoza, dan kegiatan pembelajaran Ibu di hari-hari berikutnya juga berjalan lancar. Baik Bu, dari kemarin nih ya, dari praobservasi, dari kita supervisi dengan pasca ini, ada nggak yang ingin Ibu tanyakan? Untuk ingin ditanyakan sebenarnya tidak ya, karena dengan adanya kegiatan seperti ini saya lebih tahu kemampuan saya di mana. Jadi intinya kan jadi terbuka kemampuan apa yang masih harus dibuat oleh Bu Yoza ya. Iya, Apa yang mau diasah, apa yang mau digunakan untuk berikutnya. Iya, saya tahu kekurangan saya gitu. Iya Bu ya, jadinya kita itu sebagai guru memang harus seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menjadi pembelajaran untuk berikutnya seperti itu. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Bu Yoza. Semoga untuk pertemuan berikutnya kita masih bisa berbincang-bincang dan melihat hasil dari tindak lanjut yang dilakukan Bu Yoza. Oke, sama-sama. Selamat pagi Bu Yoza. Selamat pagi juga. Pagi. Pagi.